Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2410101006. Di sini saya akan menganalisis konflik antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Nah, pada kesempatan ini kita perlu memahami latar belakang dari konflik ini. Nah, hubungan antara Iran dan Israel sudah lama berada dalam kondisi permusuhan sejak Revolusi Iran tahun 1979. Nah, sejak saat itu, Iran menolak keberadaan Israel dan sering mendukung kelompok-kelompok yang berserbangan dengan Israel di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain juga, Israel memandang Iran sebagai ancaman serius, terutama karena program nuklir Iran dan pengaruhnya yang semakin luas di kawasan tersebut. Kemudian, Amerika Serikat juga masuk sebagai aktor penting dalam sekutu utama Israel. Keterlibatan Amerika Serikat ini membuat konflik ini juga tidak lagi menjadi sederhana, melainkan menjadi konflik yang memiliki dimensi global. Nah, dalam perkembangan terbaru, terjadi aksi saling serang antara pihak-pihak tersebut, baik berupa serangan rudal, udara, maupun operasi militer lainnya. Nah, situasi ini juga menunjukkan bahwa konflik telah meningkat dari sekedar ketegangan politik menjadi konflik bersenjata terbuka. Kemudian, mari kita menganalisis dari segi hukum internasional. Nah, yang pertama ada larangan penggunaan kekerasan. Nah, prinsip pertama dan paling mendasar dalam hukum internasional adalah larangan penggunaan kekerasan yang diatur juga dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara dilarang menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain, karena tindakan tersebut dapat mengancam perdamaian dunia dan kedaulatan negara. Nah, jika kita melihat konflik ini, maka setiap bentuk serangan militer, baik yang dilakukan oleh Israel, Amerika Serikat, maupun Iran, pada dasarnya ini berpotensi melanggar prinsip tersebut. Namun, dalam praktiknya negara seringkali mencoba mencari pembenaran hukum atas tindakan mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada hak membela diri. Nah, pengecualian utama dari larangan penggunaan kekerasan adalah hak membela diri, sebagaimana juga diatur dalam pasal 51 dalam Piagam PBB. Dikatakan bahwa negara boleh menggunakan kekuatan jika terjadi serangan bersenjata terhadap negara tersebut. Namun, dalam hukum internasional modern ini, hak ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain, yang pertama, ancaman tersebut harus nyata dan mendesak. Yang kedua, tindakan tersebut harus benar-benar diperlukan. Kemudian yang ketiga ada tindakan juga harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Nah, dalam konflik ini, Israel dan Amerika Serikat kemungkinan besar akan mengklaim bahwa mereka melakukan tindakan self-defense atau hak membela diri. Misalnya, karena adanya ancaman dari Iran, baik secara langsung maupun melalui kelompok sekutu Iran di kawasan tersebut. Nah, namun masalahnya ini adalah apakah ancaman tersebut benar-benar memenuhi kriteria dari mendesak dan nyata? Nah, jika tidak, maka tindakan tersebut bisa dianggap secara preemptive strike yang secara hukum masih sangat diperdebatkan dan cenderung dianggap tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Nah, hukum internasional juga sangat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara. Nah, setiap negara memiliki hak penuh atas wilayahnya dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Intervensi militer tanpa persetujuan negara yang bersangkutan atau tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan. Nah, dalam konteks ini,
keterlibatan Amerika Serikat dan menyerang dalam Iran ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah? Nah, jika tidak, maka hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan. Kemudian ada yang keempat, dari segi hukum humaniter internasional atau hukum perang. Nah, selain aturan tentang boleh atau tidaknya perang, hukum internasional juga mengatur bagaimana perang itu dilakukan, yaitu melalui hukum humaniter internasional. Nah, ada beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi. Yang pertama, harus membedakan antara target militer dan warga sipil. Yang kedua, tidak boleh menyebabkan kerugian berlebihan pada warga sipil. Kemudian yang ketiga ada harus berhati-hati untuk meminimalkan korban. Nah, dalam konflik ini, jika benar terdapat banyak korban sipil, kerusakan rumah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi pelanggaran hukum humaniter internasional. Kemudian yang kelima ada peran Dewan Keamanan PBB dan kelemahan dari peran tersebut. Nah, secara teori, Dewan Keamanan PBB ini memiliki peran utama dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, dalam praktiknya peran ini seringkali tidak efektif, terutama karena adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat. Nah, akibat dari tersebut, banyak konflik internasional tidak dapat diselesaikan secara cepat melalui mekanisme hukum internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki keterbatasan dalam menghadapi realitas politik global. Kemudian ada yang keenam, prinsip dari tanggung jawab negara. Nah, dalam hukum internasional, setiap negara yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, dalam konflik besar seperti ini, proses pertanggungjawaban seringkali sulit dilakukan karena yang pertama, tidak adanya lembaga penegak hukum yang kuat. Yang kedua, adanya kepentingan politik. Yang ketiga, adanya ketimpangan kekuatan antar negara. Nah, sehingga meskipun secara teori negara dapat dihukum, namun dalam praktiknya hal tersebut sangat jarang terjadi. Nah, apa dampak global dari konflik tersebut? Nah, yang pertama ada dampak keamanan. Konflik ini dapat meluas menjadi perang regional bahkan global. Kemudian ada dampak ekonomi, seperti harga minyak meningkat dan ekonomi global juga terganggu. Kemudian ada dampak internasional, ada dampak kemanusiaan, yaitu seperti banyaknya korban sipil, pengungsi, dan ada juga yang namanya dampak politik internasional, yaitu memperburuk hubungan antara negara dan memperkuat blok-blok kekuatan dunia. Nah, jika kita lihat secara kritis, konflik ini sebenarnya menunjukkan bahwa hukum internasional sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, penerapannya sangat bergantung pada kekuatan politik dan juga negara besar cenderung lebih bebas bertindak dibanding dengan negara-negara kecil. Nah, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting, apakah hukum internasional benar-benar sudah efektif? Nah, jawabannya itu hukum internasional sudah sangat efektif dalam teori, tetapi sering lemah dalam melakukan praktiknya. Nah, sebagai kesimpulannya ini, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan contoh nyata bagaimana hukum internasional diuji dalam situasi konflik yang nyata. Dan juga terdapat berbagai potensi pelanggaran, mulai dari larangan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan hak self-defense, pelanggaran hukum humaniter, dan juga pelanggaran kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, penegakan hukum internasional masih menghadapi banyak kendala. Nah, sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa
konflik ini bukan hanya sekedar persoalan militer, tetapi juga persoalan hukum, politik, dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Nah, oleh karena itu, penyelesaian terbaik tetap melalui jalur perdamaian seperti diplomasi dan negosiasi internasional. Nah, karena pada akhirnya tujuan utama dari hukum internasional adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Sekian, terima kasih.